Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Warsos. Yes, selamat malam. Wilujeng dalu ya bener ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wilujeng ijang. Selamat malam saudara-saudara semua sebangsa setanah air, dimanapun yang ada berada ya, dimanapun berada ini kami mencoba untuk membudayakan lagi ini wayang, kisah wayang. Tapi tujuan utama selain wayang itu adalah kita sifat patriotik. Silakan Pak Suwarso. Pak Suwarso silakan dengan gayanya Pak Suwarso ya. Ini apa yang diketahui oleh Pak Suwarso mengenai gimana ini kita akan mau cerita tentang gugurnya Duryudana. Nah, dengan maksud kenapa ini kok gugurnya Duryudana dipakai sebagai topik, yaitu adalah akhir dari perang Mahabharata. Mahabharata itu diakhiri dengan kematian Duryudana yang pada waktu itu ada berfungsi sebagai Raja Astina. Raja Astina. Nah, Duryudana ini diakhiri hidupnya oleh orang nomor 2-nya Pandawa, yaitu Bima. Ya, Bima ya. Nah, dalam hal ini memang di dalam cerita ini patriotik ya, kalau saya katakan patriotik. Ya, Bima itu adalah salah satu daripada anggota Pandawa yang 5, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa ya. Nakula Sadewa. Ya. Nakula Sadewa itu yang 5 itu. Jadi Bima ini yang memang terkenal adalah orang yang kalau dikatakan kalau nggak mau dia tuh, kalau bahasa Jawa itu kan ada kromo inggil, selalu mukul ya kepada siapapun nggak mau itu ada kebutuhan. Kecuali dengan Dewaruci, sang yang menang, dia biasa. Itu contoh sebetulnya orang manusia yang berketuhanan tidak mau patuh apapun kecuali yang mengatur. Yang mengatur siapa? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Sang yang menang. Kalau dalam pewayangan ini sang yang apa Pak? Sang yang menang. Sang yang menang ya itu sebetulnya kan cuma bahasa. Sang yang menang itu kan kekuasaan ya. Yang Maha Kuasa. Ya, kuasanya tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Jadi sebetulnya yaitu Tuhan kita semua, entah bermacam-macam suku, bermacam agama sebetulnya Tuhan itu sekan satu ya. Nah, cuma setiap agama mempunyai nama yang berbeda, ya. Setiap bahasa mempunyai beda bahasa ya. Ini salah satu bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa Pak ya, menamakan dengan Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang. Pak Suwarso memang ini tadi, jadi kita mengangkat tokoh Bima. Tokoh Bima ini sebagai patriotik. Mengapa patriotik? Karena Bima adalah salah satu dari Pandawa 5. Ya. Yaitu membela ini bertempur negara Astina. Ya ini kan sebetulnya negara Astina ini sudah apa? Ya sudahlah apa namanya itulah lagi perang Bharatayuddha ya, namanya perang Bharatayuddha. Supaya negaranya tidak kacau, tidak kalah, ini harus dibela. Nah, membela bisa memenangkan ya, bisa mengalahkan. Banyak sekali senapati Astina yang mati. Gugur di tangan Bima. Jadi yang sebelum Duryudana ya, sebelum Duryudana itu siapa yang meninggal? Sangkuni itu. Jadi setelah melihat Kurawa banyak yang tewas, akhirnya 2 senopati melarikan di hutan. Ya ini Aswatama dan Kartomarma itu. Iya, ini kan bagus sekali cerita pewayangan ini di dalam peperangan. Memang kita harus kesatria. Jadi di dalam cerita-cerita pewayangan itu sendiri, Bima itu ya dalam bertempur melawan Duryudana ya cukup hebat juga ya. Jadi, iya. Pak Suwarso, bagaimana kalau Pak Suwarso memulai dulu apa itu Pandawa, apa itu Kurawa?
Itu deh. Silakan Pak Suwarso. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Indonesia, wilujeng injang Iowa. Matur suwun. Salam sejahtera untuk semuanya ya, salam sejahtera. Wilujeng makarya. Iya, yang berdamel. Ya. Sebelumnya kita membahas itu, ya saya cerita sedikit tentang wayang. Oh ya, boleh. Ini yang kita tunggu itu yang seperti itu, namanya pembukaan ya. Sebenarnya pembukaan. Wayang itu asli Indonesia. Wayang yang pertama kali itu yaitu hanya Semar Gareng Petruk. Oh. Itu. Ya. Punokawan istilahnya ya sekarang. Punokawan itulah. Punokawan Semar Gareng Petruk Bagong itulah. Setelah ada Semar Gareng Petruk Bagong 4. Semar Gareng Petruk Bagong itu yang biasa disebut Anyang Tanah Jadi gitu loh. Iya. Ya, setelah ada pengaruh Hindu datang, akhirnya berkembang. Sehingga dari India ada cerita itu Ramayana dan Mahabharata gitu. Nah, akhirnya wayang itu berkembang tidak hanya Semar Gareng Petruk, tapi itu tadi tentang Kurawa, Pandawa, Alengka, Maespati dan sebagainya itulah. Oleh itu wayang itu dibuat miring. Jadi menggambarkan kehidupan manusia itu ada di dunia itu seperti itulah adanya gitu lah. Oh iya. Oleh itu di gambar miring itu wayang itu. Ini berarti menggambarkan kehidupan manusia di dunia itu yang bermacam-macam. Yang jujur, tangguh, berani melawan siapapun seperti Bratasena atau Werkudara. Penggambaran orang yang serai itu seperti Kurupati dengan saudara-saudaranya itulah. Iya. Juga penggambar yang hama yang murka seperti Dasamuka. Sehingga dikatakan Dasamuka katanya rakyatnya 10 itu menggambarkan kemarahan atau kemurkaan daripada manusia seperti itulah. Itu hanya sebagian kecil saja yang kalau nanti secara luas ya dalang itu. Saya itu hanya melihat dalam hiburan wayang di desa-desa saja. Iya Pak. Yang itu sebenarnya asli Indonesia. Setelah ada pengaruh Hindu maka masuklah cerita itu yaitu Mahabharata dan Ramayana. Kalau Ramayana itu mengisahkan perjuangan antara Alengka dengan Poncowati, sedangkan kalau Mahabharata mengisahkan perjuangan Pandawa dengan Kurawa itu. Itulah di dalam pewayangan Mahabharata sehingga nanti bermacam-macam lakon itu akan timbul di Jawa. Hanya tergantung dalangnya itu bandi dan tidaknya, berkembang dan tidaknya tergantung si dalang itulah. Oh iya. Ini memang bagus sekali ya. Ini kan generasi muda. Kalau generasi saya dan Pak Suwarso dulu kan menikmati masa jayanya wayang. Iya. Masa jaya. Pas saya melihat wayang itu jam 7 sudah ada di tempat hiburan itu, sudah ada di bawah gong gitulah. Iya. Sampai pagi hari baru pulang. Jadi saya sendiri itu kalau menonton wayang itu pasti sudah paling depan. Paling depan itu dekat gong tadi itu. Jadi lurus dengan dalang. Saya itu senang lurus dengan dalang supaya bisa melihat semua lakon. Itu senang sekali ya. Tapi ya itu masa-masa saat itu ya. Masa-masa sekarang itu kalau ditanyakan wayang kulit itu apa, itu saja belum tentu tahu apa itu wayang kulit. Ya, iya. Ya, balik Pak Warso. Tadi kan bagaimana kalau difokuskan dengan Pandawa dan Kurawa? Apa Pandawa itu? Ya, Pandawa ini adalah 5 saudara yang terdiri dari 2 keturunan. Yaitu Yudhistira, kemudian
Bratasena atau Werkudara atau Bima, dan Arjuna atau Janaka atau Suparto itu ibunya adalah Dewi Kunti, ayahnya adalah Pandu Diwanata. Iya. Ya, tapi nanti di dalam kebatinan itu tidak seperti itu. Iya. Sebenarnya Yudhistira itu hasil penggendaman Dewi Kunti dengan Sang Hyang Dharma. Akhirnya lahir itu Yudhistira itulah. Iya. Kemudian menggendam lagi dengan Bilowo itu yang nanti akan melahirkan Bratasena. Iya. Itu sang apa itu Dewa Garuna siapa itu nanti akan melahirkan itu Werkudara. Iya. Kemudian Janaka ini akhirnya Dewi Kunti menggendam lagi dengan Dewa Suparta. Akhirnya lahirlah Arjuna seperti itulah. Ini batinnya. Tapi lahirnya adalah anak Dipadu Diwanata dengan Kunti itulah. Terus Nakula Sadewa tadi gimana? Kemudian Nakula Sadewa itu adalah anak daripada Dewi Madrim, istri kedua daripada Pandu Diwanata. Oh. Itu dia tinggal mati ibunya waktu melahirkan. Oh. Karena itu menurut sabda dewa atau Tuhan kalau sekarang ini itu dia kesiku oleh dewa, akhirnya dia dicabut nyawanya oleh Nyomodipati. Karena dulu pada waktu hamil dia kan berani pinjam naik lembu andini kendaraannya Bathara Guru itu. Nah, akhirnya kena walat istilah Jawa begitulah. Sehingga akhirnya suami istri antara Madrim dengan Pandu istilah orang Jawa itu sendal mayang. Jadi mati keduanya dalam waktu melahirkan itulah. Iya. Itu ada wayang seperti itu. Iya. Dan nanti baru akan naik surga kalau nanti ada perjuangan dari Bima untuk menyurgakan ayahnya itu nanti pada lakon nanti Pandhawa Sanga itulah itu nanti Werkudara nanti dapat meminta pada dewa supaya ayahnya dimasukkan dalam surga atau masuk surga. Oh. Pada itu Pendawan. Ayahnya Werkudara. Ayah siapa? Tadi kan jadi Pandhawa Sanga ya. Ya. Jadi Pandhawa Sanga. Pandhawa Sanga nanti itu tambahan saja itu. Iya. Kalau Pandhawa Sanga nanti tambahannya ada Ndorowati, Baladewa, Sentiyaki, dan Anoman. Oh iya. Itu Pandhawa Sanga. Ya. Ini bagus lah. Kalau Kurawa gimana Pak? Kurawa itu jumlah 100 itu. Ya, ibunya Dewi Gendari. Oh gitu. Sekarang kalau ayahnya Asturastro. Utama saja, jangan yang 100. Yang utama itu kan Duryudono, ya. Yang utama ya Kurupati atau Duryudono. Iya. Kemudian Dursasana, Kartomarma. Ada juga nanti seperti siapa nih? Wah, namanya sulit-sulit itu. Yang jelas yang banyaknya yang seperti apa? Durno harus Durno itu orang lain. Pendeta. Ya. Karena itu dulu berjasa Golomentah Kurawa, akhirnya diangkat oleh Duryudono sebagai pujangga keraton Astina. Iya. Akhirnya diberi tanah sebagai padepokannya ini Sukolimo. Oh, Sukolimo. Kalau Sengkuni ya. Sengkuni ini yang jahat sejak masa Pandu. Sejak masa Pandu Kurawa sudah dilatih kejahatan. Sebab pada masa Pandu ini Patih Pandu yang bernama Gondomoro ini dibuat jahat oleh Sengkuni. Pada waktu Sengkuni masih bagus, Haryosuman namanya. Iya. Tapi dia membuat surat kepada
Harimbo di Pringgondani bahwa Gondomono akan ngeraman atau akan menyerang Pringgondani. Padahal ini tidak seperti itu. Bahwa Gondomono di sana ini disuruh oleh Pandu Dwinata untuk mengadakan kerjasama. Tapi akhirnya dipalsu oleh Sengkuni. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya terjadi perang dengan Harimbo dari Pringgondani itulah. Iya. Nah, setelah itu Gondomono tahu bahwa Haryosumannya kan merebut kekuasaan jadi patih Astina. Nah, akhirnya laporan itu diketahui oleh Gondomono, akhirnya Haryosuma dipolo atau dihajar oleh Gondomono, akhirnya terjadi seperti Sengkuni yang peletot-peletot hidungnya seperti itulah. Iya. Jadi dulu bagus, tapi setelah dihajar oleh Gondomono akhirnya seperti itu bentuknya. Dan akhirnya jadi patih Astina pada waktu Pandu Dwinata, dan Gondomono akhirnya ditundung pergi, tidak mau ada di Astina lagi, akhirnya kembali ke Pantoro Rastro. Iya. Ke tempatnya sendiri dulu. Iya. Seperti juga Durno. Durno dulu juga bagus. Itu Bambang Kumbayono dulu. Nah, dulu ke Pantoro Rastro itu mau manggil-manggil Ratu Drupada itu begini. Sumitro, keluarlah. Saya adalah sahabatmu yang bagus. Jemputlah. Nah, padahal sudah jadi raja. Kan terhina. Iya. Nah, akhirnya Gondomono marah. Masa kan dengan raja hanya manggil seperti temannya sendiri saja begitulah. Lah, akhirnya Kumbayono dipolo dihajar oleh Gondomono, akhirnya menjadi Sengkuni, menjadi Durno yang peta-peta seperti itu. Itu kita seperti itu. Iya. Nah, akhirnya diangkat menjadi ini pujangga atau pendeta di Astina yang Gulawentah putra-putra Astina. Dan sebetulnya ajarnya itu seringnya menyesatkan, tapi karena percayanya ya akhirnya berhasil begitu lah. Ya seperti Bima itu kan di arah patinya supaya nak mati maka disuruh mencari suswing angin di Gunung Rahmuko. Nah, di situ ada 2 raksasa besar. Itu penjagaannya Dewa Brahma dan Dewa Indra itulah. Nah, tapi karena ini adalah kepatuhan, kesetiaan Bima kepada gurunya, akhirnya dia tidak mati, tapi mendapat anugerah daripada Sang Yang Wenang itu tadi lah. Akhirnya kembali selamat. Akhirnya dipurih matinya lagi oleh Durno, disuruh mencari air Peritosari di Segoro Kidul, Samudra India kalau sekarang gitulah. Tapi sebetulnya supaya nanti masuk ke laut mati, harapannya begitu. Tapi karena dia patuhnya, percayanya kepada gurunya, akhirnya tidak mati, tapi malah bertemu dengan Sang Yang Tunggal, yaitu Dewa Rudi, akhirnya digembleng, diberi ilmu oleh Sang Yang Wenang tadi, akhirnya nanti dia akan maju menjadi Pandito Bimo Suci nanti. Nanti ada lakon seperti itu nanti. Setelah pulang, orang-orang bingung. Padahal katanya supaya mati, dia menjadi kuatnya seperti itu. Itulah, ini kenyataan dalam cerita seperti itu tentang Bimo itu. Itulah kejelekan daripada Sengkuni, daripada Durno. Tapi karena muridnya terpercaya, akhirnya tidak membahayakan, tapi mendapat anugerah dari Sang Yang Wenang atau oleh dewa yang berkuasa, itulah seperti itu. Ini menggambarkan bahwa orang itu kalau percaya betul pasti Tuhan akan berjalan. Ini gambaran seperti itulah. Jadi kembali ke tadi ya, kita Pandawa ya, Pandawa itu kan di sekarang kan mulai Yudhistira atau nama lain misalnya Yudhistira apa ya? Yudhistira ini Darmo Kusumo. Oh gitu, iya. Itu adalah tertua ya. Kakak tertua dari Pandawa 5. Yang tertua.
Ya. Sebagai seorang pemimpin pendawa itu adalah Yudhistira. Ya, itu orang yang sabar, jujur, yang menjadi jimat kesaktiannya. Jimat ya. kesaktian itu disebut jimat Jamus Kalimasodo. Kalimasodo. Atau sahadaten ya, sahadaten. Ya, kalau orang Islam mengatakan syahadat, itulah. Ya, jadi orang Islam mengatakan, oh Jamus gue sama dengan ini kalimat syahadat, gitulah. Iya. Jadi ini ya orang bisa jadi mereka-reka ya, supaya nanti menarik gitu. Iya. Jadi kan dulu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan wayang-wayang itu, dengan karawitan, gamelan. Jadi kalau sore nanti Sunan Kalijaga sudah menabuh gamelan, kan banyak pengunjung. Akhirnya Sunan Kalijaga mengatakan, saya akan memainkan wayang ini semalam suntuk, tapi kalau sudah selesai nanti ada upahnya, begitu. Apa upahnya? Kalau sudah selesai, silakan Anda membaca kalimat syahadat, itulah. Jadi dengan membaca kalimat syahadat berarti Anda sudah masuk Islam. Seperti itulah caranya mengembangkan dulu gitu agama Islam. Jadi cara pendekatan ya Pak, pendekatan penyebaran agama, tapi tanpa melalui ribut, tidak ada keributan, tidak ada tumpah darah, tidak ada. Iya, tapi bagus sekali ya. Tadi cara-cara dakwah dari Sunan Kalijogo. Jadi dengan cara mengundang tadi ya. Kalau gamelan sudah dibunyikan orang-orang istilahnya kleningan dulu gitu lah. Kleningan biasa sampai jam 8. Nah, akhirnya mengundang pengunjung itu lah. Sudah banyak, aku Sunan Kalijaga menyampaikan sesuatu tadi. Saya akan mainkan wayang ini semalam suntuk. Tapi nanti kalau sudah selesai ada upahnya begitu. Apa upahnya? Kalau sudah selesai silakan kamu membaca kalimat syahadat, itulah. Kalau kamu sudah melakukan syahadat berarti kamu sudah masuk agama Islam begitu. Kan tidak sulit masuk agama Islam. Iya. Tidak ada perbedaan kasta. Nah, nanti sudah itu dalam lakon-lakon nanti dalam goro-goro kan nanti ada pembinaan tentang ayo podo salat, ayo podo maca Al-Qur'an begitu. Iya. Nah, mungkin dalam goro-goro nanti ada teman-teman sini utawi rukune Islam iku wonten kasal perkara. Nah, itu nanti menarik seperti itulah. Iya. Ini cara Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Pak Warso, ini kan tokoh nomor 2-nya itu Bima ya, Bimo. Atau Doro. Itu digambarkan sosok yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa dengan wajah garang, tetapi yang selalu menunduk seperti orang sholat. Bila sedang melakukan sesuatu, Bima itu tidak bisa diganggu sampai ia selesai. Hal ini pesan bahwa orang yang sedang sholat tidak bisa diganggu gugat. Ia juga mempunyai kekuatan yang disebut sebagai Aji Pancanaka. Yang berarti 5 kekuatan. 5 kekuatan ini adalah sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pancanaka. Aji Pancanaka Bimo itu adalah sholat 5 waktu. Dalam pewayangan Bima juga diibaratkan sebagai jari telunjuk. Dia memiliki perawakan raksasa dengan hati yang lurus seperti jari telunjuk dan galak mengingatkan sesuatu. Hal ini seperti budaya masyarakat kita yang jika sedang marah akan menggunakan jari telunjuk yang mengacung untuk mengingatkan kesalahan kepada orang lain. Tokoh berikutnya itu kan Arjuna, si ganteng itu ya. Tokoh Arjuna. Arjuna yang juga dikenal dengan nama Janoko. Seorang yang suka bertapa. Ia berjiwa teguh serta berwajah tampan. Dalam pewayangan dengan pertapaannya itu digambarkan sebagai sifat orang yang rajin menjalankan ibadah puasa. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tenang untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup. Dalam pewayangan, Arjuna juga diibaratkan sebagai jari tengah.
Kalau tadi Punto Dewa itu jari jempol, Pak ya, jempol ya. Pertama kan gini ya, pertama. Terus yang nomor 2 Bima, jari telunjuk. Kalau sudah menunjuk begini, ini marah ini. Ya, terus Arjuna jari tengah. Nah ini hebat juga ya, jari tengah. Dalam pewayangan Arjuna dibalikkan sebagai jari tengah. Ini dibalikkan Arjuna sebagai lelananging jagat, lelaki dia, yang menjadi impian setiap wanita. Setiap wanita. Sebenarnya dia tidak begitu tampan sih dan rupawan. Bahkan Arjuna sering keluar masuk hutan. Berjambang banyak, brewok, dan dasar perawakan. Namun demikian, ia tetap menjadi impian wanita dikarenakan mampu untuk menyenangkan hati para wanita. Yang berikutnya adalah Nakula. Nakulo adalah kakak tua dari saudara kembar. Jadi ada Nakulo, ada Satiwo. Jadi Nakulo yang pertama, yang keempat ya, baru Satiwo. Yang digambarkan sebagai satria Pandawa yang rajin giat bekerja. Penampilannya juga tidak sembarangan, dengan pakaian rapi dan bagus, namun tetap dermawan. Dermawan. Nah ini diibaratkan dalam pewayangan, Nakula itu adalah sosok yang digambarkan sebagai perwujudan ibadah zakat dan haji. Jadi zakat dan haji. Mereka yang berzakat adalah orang-orang yang dermawan, dan mereka yang naik haji adalah orang yang mampu. Istilah lain, Nakula juga diibaratkan sebagai jari manis. Itu kan ini ya. Ini 1, 2, 3 jari manis. Dan ini yang keempat, ini jari manis untuk jari cincin ini. Jari manis. Yang terakhir Satiwo. Iya. Itu yang terakhir Satiwo. Satiwo merupakan adik termuda. Jadi dalam Pandawa 5 ini yang lahir terakhir itu Satiwo, walaupun itu kembar ya. Lahirnya hampir bersamaan. Nakulo dulu baru Satiwo. Itu. Nah, sifatnya sama dengan kakaknya. Biasanya orang kembar itu mempunyai sifat yang sama. Ia dalam berpenampilan juga rapi dan bagus sehingga sedap dipandang mata. Sifat yang selalu memberi juga tampak dari dirinya Nakulo ini persis seperti Nakulo. Satiwo itu seperti Nakulo. Oleh karenanya ibadah zakat dan haji dilekatkan pada 2 tokoh kembar ini, yang artinya tidak terpisahkan oleh keadaan. Mereka mampu dalam hal kekayaan. Jadi berbagi-bagi kekayaan itu Satiwo. Satiwo sebagai adik kecil, terkecil diibaratkan pula sebagai jari kelingking. Jari kelingking, yakni jari terkecil. Ia digambarkan oleh orang yang mampu membawa kestabilan dan kebersihan. Iya. Jadi Satiwo kelingking. Nah, itulah Pandawa 5 yang ternyata karakternya mencerminkan sifat dasar manusia. Jika Pandawa diibaratkan sebagai sifat-sifat baik, ini Kurawa sebagai sifat buruk. Coba Pak Warso, ini Kurawa gimana kira-kira? Kalau menceritakan lebih jelas lagi Kurawa. Kurawa memang sejak kecil ini sudah digembleng untuk ke arah kejahatan. Oleh Sengkuni. Iya. Sehingga dia selalu berusaha untuk membunuh Pandawa. Sampai pada waktu itu Bima lahir, itu masih bungkus, dibuang di hutan selama 6 bulan. Nah, itu akan diarah matinya oleh Kurawa itu. Tapi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya tidak pernah berhasil itu. Bahkan akhirnya lahir menjadi Bima yang gagah yang sudah diberi pakan oleh dewa. Jadi
istilah Kurawa itu ingin mematikan Pandawa semua itu sudah sejak kecil sudah dilaksanakan. Nah itu sampai besar, sampai dia punya negara Amarta, ya selalu akan dibuat seperti itu. Itulah perbuatan jahat ini sudah digembleng Haryosuma sejak kecil. Oleh karena itu nanti Duryudana itu mati, dia ingin mati kalau nanti bangkainya Haryosuma itu sudah ditemukan, didekatkan dan dia, baru dia akan mati nanti begitu dalam Duryudana gugur. Nah, itu menggambarkan bahwa Kurawa itu orang yang jahat, suka menfitnah orang lain, suka untuk mengambil hak asasi orang lain, suka mengambil harta benda orang lain, begitu. Ya. Ini tingkah laku Pandawa, Kurawa. Anak Kurawa 100 dari orang 100 sih nggak ada yang perbuatannya baik. Ya sering Dursasana itu sering buat baik, tapi karena diprovokasi oleh Sengkuni akhirnya menjadi jelek lagi itu kan. Iya. Nah, itu Kurawa hanya menggambarkan kejahatan itulah keadaannya. Nanti ceritanya lebih panjang kalau ada dilakukan pewayangan itu akan satu persatu akan terlihat. Tapi seperti saya itu punya penonton, jadi tidak begitu dalami, dan saya tidak pernah membaca buku pedalangan, ya akhirnya tidak dapat detail. Hanya garis besar saja kenyataan. Jadi oleh karena itu sering digambar rumahan mukanya itu merah gitu, itu menggambarkan orang yang pemarah. Iya, kan beda kalau Pandawa rumahan muka digambarkan hitam gitu. Iya. Pandawa itu menunjukkan yang sudah menep ilmunya, sudah dia patuh pada Tuhan yang Maha Esa, gitulah. Penggambaran seperti itu Pandawa itu. Jadi kalau Kurawa itu rumahan mukanya dibuat merah, menggambarkan orang suka pemarah, kurang jahat dan lain sebagainya itu Kurawa. Iya. Jadi ini balik lagi ke cerita ini Pak, ke apa gugurnya Duryudana itu. Bagaimana kalau dikisahkan Pak? Duryudana di dalam pertempuran itu. Nah ini Duryudana ini pada waktu Kurawa sudah habis semua, nah akhirnya terpaksa Duryudana itu tampil menjadi senopati di medan laga untuk melawan Pandawa, khususnya untuk membunuh Bima. Tetapi sebelum dia berperang, dia menghilang lebih dulu, yaitu dia merendam di dalam air. Dia mengatakan dia baru akan mau berperang dengan Bima kalau sudah berjumpa dengan Prabu Baladewa. Daripada Kresna. Nah, dulu Baladewa berjanji bahwa besok dalam perang Bharatayuddha akan membela Kurawa. Nah, karena itulah kalau nanti membela Kurawa, kan Baladewa itu tidak ada musuhnya karena punya senjata Nenggala. Oleh karena itu ditipu Dwarawati supaya bertapa dulu di Grujukan Sewu, supaya nanti di dalam perang Bharatayuddha supaya menang. Itu ditipu oleh Dwarawati seperti itu. Sebab kalau nanti ikut perang Bharatayuddha kan tidak ada lawannya itu. Dan dia tidak akhirnya tipu setelah dia setelah ini perang sudah tumpas semua senopatinya, kan digrujukan saya kan banjir getih itu. Nah, itu akhirnya digugah atau dibangunkan oleh putra daripada Dwarawati supaya bangun bertapanya bahwa perang Bharatayuddha sudah akan mulai, begitulah. Nah, setelah itu Baladewa, Dwarawati, Werkudara akhirnya mencari Kurupati. Kurupati merendam di dalam air. Akhirnya Baladewa memanggil-manggil, Yai Kurupati, bangunlah. Ini Koko Prabu sudah datang. Silakan bangun. Tepatilah jiwa kasatriamu, jangan merendam diri terus. Nah, akhirnya baru bangun itu. Setelah itu barulah dia mengatakan setelah berjumpa dengan
Baladewa dia mau berperang dengan Bima, sehingga ada saksinya yang menyaksikan, yaitu Baladewa dan Kresna atau Ndrawati itulah. Iya, iya. Nah, perang itu perang gada, gadanya daripada Kurupati menjadi remuk. Nah, akhirnya kalah. Setelah kalah, akhirnya Duryudana diasap Watu Gilang oleh Bima, tapi tidak mati-mati. Nah, akhirnya Ndrawati mengatakan, Yayi, Seno, dia tidak akan mati kalau belum bertemu dengan bangkainya Sengkuni. Karena dulu sudah berjanji, sudah prasetyo, dia mau mati kalau bersama dengan Patih Sengkuni gitulah. Karena dia belum Duryudana. Gitu. Nah, setelah ini bangkainya dicarikan, temukan ini, bawa di samping Duryudana, barulah dia meninggal dunia. Itu ceritanya dalam pokoknya seperti itu. Oh iya. Versi lain saya tidak tahu. Itu yang saya ketahui kalau saya nontonnya seperti itu. Ya, yang saya juga baca-baca seperti itu, saya melihat ya YouTube-nya pewayangan juga, ya, ketika bagaimana gugurnya Duryudana. Ya sebetulnya Duryudana itu sudah dirobek-robek mulutnya oleh si Werkudara gitu ya, menganga, akhirnya si Sengkuni ya, ya Sengkuni yang sebelum mati tapi tidak bisa mati tadi, Sengkuninya itu dimasukkan ke mulutnya Duryudana, jadi karena sudah masuk, dua-duanya diam. Dan mati, dan sama-sama mati. Ya, jadi, itu jalannya bermacam-macam. Iya. Jadi punya sekali lah yang menarik. Sengkuni dulu tidak mati-mati itu. Iya. Karena dia di seluruh badannya dibalut dengan minyak tolo itu. Iya. Sengkuni itu. Iya. Nah, sampai Bima jengkel, kok dia apa-apa kan tidak mati gitulah. Akhirnya diberitahu oleh Ndrawati, Yayi Seno, kalau Gembiri tidak akan mati-mati itu, karena semua dibalut dengan minyak tolo. Carilah yang tidak terbalut oleh minyak tolo, yaitu bagian kloaka atau istilah kloaka itu tempat pembuangan air itulah. Nah, itu yang tidak akhirnya itu dijunggir, akhirnya sobek. Ini tempat mengeluarkan air besar itu, barulah dia mati itu. Itu di dalam pewayangan seperti itu. Jadi karena dia dulu rebutan minyak tolo itu, kan dibalangkan oleh Dhestharashtra, nah tumpah, akhirnya Sengkuni gulung-gulung di kerajaan itu, semua badan dapat terbalut oleh itu minyak tolo, akhirnya tahan segala gaman atau pusaka apa saja itu Sengkuni itu. Sengkuni ya, akhirnya juga ketemu kelemahannya juga. Iya. Pandane manusia tapi ada kelemahannya begitulah. Nah, ini baguslah sebetulnya kisah-kisah seperti ini ya. Jadi ya terus Pak, kira-kira yang istimewa apa Pak Warso ya di dalam pertempuran ini antara Bima dengan Duryudana itu ya. Pertempuran itu loh, kira-kira coba Pak Warso menceritakan kisahnya itu. Lah ya, keistimewaan yaitu adanya kesetiaan seseorang kepada orang pendahulunya itu, Pak. Iya. Nah, iya, karena itu Kurupati mau mati, kalau nanti sudah berjuang walaupun bangkainya dengan Patih Sengkuni. Itulah orang yang kesetiaannya dibela sampai titik darah penghabisan seperti itulah. Iya. Ya mungkin yang lain mungkin ya banyak lagi, tapi yang saya amati yang paling menonjol ya itu adanya kesetiaan walaupun orang jelek, walaupun pendapatnya itu tidak pernah baik, tapi karena kesetiaannya itu ya apapun diterima dengan senang hati gitu lah.
Ya seperti Bimo itu karena kesetiaan terhadap gurunya, walaupun sebetulnya ini ditipu, tapi karena kesetiaannya akhirnya mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, itulah seperti itu. Ini kesetiaan itu. Nah, mungkin Pak Rahman punya pandangan yang lain, silahkan. Sehingga nanti untuk menambah wawasan. Ya, Din, coba video klipnya, Din. Perang Bratayuda, Din, sedikit. Ya, ini coba saya membuat klip video ya. Nah, ya, silakan. Ya. Jadi paling tidak kan ini. Ya, ini Werkudara-nya ya. Ya. Werkudara ini kayak juga ini. Siap perang dengan Duryudana. Sopo sing bakal ngatang-ngatang dadi batang. Wah, gandul dasmu we. Iya, ini tadi sekedar cuplikan saja ini Pak Warso. Tadi memang itu. Ya, selingan. Iya, kan biarlah ya pendengar ini, walaupun nanti itu akan saya tampilkan juga di dalam gandengan dari podcast ini nanti. Itu gandengan itu akan saya akan sumber-sumber yang kita pakai, sehingga selain apa yang kita omongkan langsung begini nanti, itu nanti penonton bisa mengikuti. Itu kalau tulisannya gimana sih? Ini Pendawa itu siapa saja? Ini apa? Itu secara detail nanti akan kita lampirkan ya. Kita lampirkan. Sehingga samalah dengan podcast-podcast yang sebelumnya. Daripada waktu kita bicara bahasa Jawa ya itu dulu. Yang tulisan paribasan saloko itu nanti. Itu juga di samping itu videonya video yang diklik itu ada tulisan-tulisan itu yang bisa dibaca langsung di handphone maupun di tablet ya, di handphone Jadi inilah yang Pak Suwarso dan juga sedikit-sedikit saya carikan sana sini untuk tambahan ya. Jadi podcast begini ini tidak seperti podcast yang lain karena kita mempunyai tujuan pendidikan, pendidikan dengan cara berbagai cara lah yang kita pakai.
Kadang-kadang ada orang itu bisa jelas dengan ada gambarnya. Tadi paling tidak, ini loh wayang itu seperti ini, wayang kulitnya. Ya nanti akan kita lengkapi kalau wayang orang itu seperti apa, kan gitu. Kalau wayang kulit itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah cerita itu, kalau wayang Jawa yang asli itu Semar cuma 4 Gareng Petro. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Ya, setelah Bawor. Setelah masuknya pengaruh Hindu, lalu tambahlah Ramayana dan Mahabharata. Terus versi-versi wayang banyak macamnya ya. Tapi paling banyak itu dari Jawa itu adalah pengaruh daripada strategi dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang memasukkan bagaimana Pandawa itu adalah seperti rukun Islam ya, rukun Islam. Ya. Nah, tapi semuanya itu bagus. Kita ini bagus ya karena kayaknya suatu ketika kita itu akan kesepian tanpa makna, dengan tanpa filosofi, tanpa filsafat hidup, tanpa tujuan hidup. Jadi pada hakikatnya ya kita ini kan ya makhluk hidup ya, makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa ya. Ciptaan yang maha kuasa. Jadi makanya di dalam cerita Pandawa itu adalah contoh-contoh kebaikan ya, Kurawa contoh-contoh yang kurang baik ya, kurang baik. Kemudian ada juga tokoh-tokoh di tengah-tengah. Tadi kan ada tokoh di tengah-tengah yaitu Dwarawati ya Dwarawati dengan Baladewa ya, termasuk Baladewa itu tokoh yang ada di tengah. Dwarawati itu istilahnya itu pamong Pandawa, istilahnya kusring Pandawa gitulah. Iya. Itu kan sebetulnya kalau menjadi bagus juga ya. Kadang-kadang ketika Werkudara ini sudah mukulin Duryudana kok gak mati-mati. Dipukul ini gak malah tambah kuat. Akhirnya kan si Kresna ya, Kresna atau Dwarawati itu memberitahu. Ya, Werkudara nggak berhasil mematikan Duryudana kan Arjuna cemas ya. Arjuna cemas. Ketika Arjuna cemas itu dekati Kresna. Ya, akhirnya baru ditahu oleh Kresna dan Dwarawati itu. Kresna memberitahu itu pahanya sebelah kiri itu dulu itu ketutupan daun. ada minyak gitu apa berendam apa ketutupan daun sehingga itu tidak sakti gitu loh. Jadi tubuhnya Duryudana itu sakti, mau dipukul, diapain dia tetap bangun lagi. Nah supaya apa? Coba pukul itu paha kirinya. Nah setelah itu terus kan di dalam perang itu Arjuna ya Janaka tadi memberi kode kepada Werkudara. Oh, wong kakaknya ya, ayo mas, ojo lagi lo, kamu pukul lo. Paha kirinya itu. Paha kirinya ya antem. Ternyata ngerti isyaratnya Arjuna itu ngerti bahwa pengapasannya Duryudana itu ada di paha kiri. Nah kalau diurut aja mengapa paha kirinya? Ya karena pada waktu berendam atau pada awal apa gitu ya, itu paha kirinya tertutup oleh daun sehingga itulah kelemahan daripada Duryudana. Begitu. Dan tanpa kirinya lumpuhlah si Duryudana. Sudah kekalahannya Duryudana ya itu ya kekalahannya Duryudana. Ya juga sampai kematiannya itu kan baru bisa mati kalau dengan Sengkuni ya Pak Warsa ya. Iya walaupun lumpuh tapi belum mati-mati begitulah. Iya. Malah di dalam cerita-cerita yang lebih lanjut itu bahwa Duryudana itu harus menerima kalau kita siksaan. Jadi tidak bisa mati. Siksaan. Jadi kalau kita itu melihat beberapa bentuk siksaan dunia, itu ada orang yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa itu akhirnya itu berat, sakit bertahun-tahun, sakitnya saja bertahun-tahun lama, sengsara sekali. Jadi itu adalah salah satu juga mungkin ibarat juga percontohan di dalam kehidupan ini ya. Mengapa kita itu harus berbuat baik kepada siapa?
Ya kan? Kita itu harus berbuat baik pada siapapun. Kita harus banyak menolong kepada siapapun. Kalau kita di dalam hidup ini pernah, apalagi kebiasaan, membunuh orang, menyakiti orang, mencelakakan orang. Pak Warso memang ya budaya kita ini memang harus secara inovatif kita kembangkan. Ya, nanti dari podcast yang sekarang ini akan dilampiri. Jadi yang sekarang ini kan hanya kelihatannya omong-omongan saja, gambar-gambar wayang kan tidak muncul. Nanti akan gambar-gambarnya lengkap. Jadi ini gambarnya ini Pendawa mulai dari Yudhistira. Saya kira begitu saja Pak Suharso. Ini selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat malam, selamat pagi untuk saya ya di Amerika Serikat ini. Kita beda 12 jam. Wilujeng Injang, Wilujeng Dahar, Wilujeng Makarya. Mana untuk Indonesia, Wilujeng Sari. Iki Gusti Kang Maha paring kanugrahan dhateng kita. Paring kabagian, kasarasan, kamulyan tuwin kawilujengan. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.